Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua, alumni Unsri dan juga mahasiswa Unsri. Selamat datang di kegiatan kita Soft Skill Training Self Management How to Change Your Own Behavior. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Ferry Liana, SPSI MK Psikolog yang merupakan psikolog dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Sumatera Selatan. Selamat datang, Ibu. Selamat datang, ya Mbak. Siap. Terima kasih banyak Ibu kesediaannya sudah menjadi narasumber dalam kegiatan kita pada hari ini. Permohonan maaf disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang 3 Kemahasiswaan Bidang Alumni, Kemahasiswaan dan Alumni, dan juga Bapak Kepala UPT Pusat Pengembangan Karakter dan Karir Mahasiswa, Bapak Dery Setiawan PhD, tidak dapat mengawal kegiatan kita pada hari ini. Namun beliau berpesan ucapan terima kasih kepada Ibu Ferry Liana dan juga apresiasi kepada seluruh mahasiswa dan juga alumni peserta kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini mendatangkan kebaikan dan juga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Santi Marcelina Napitupulu, staf dari CDC Unsri yang akan menemani teman-teman sekalian bersama Ibu Ferry Liana yang akan menyampaikan materinya mengenai self-management how to change your own behavior. Sebelum itu, izinkan saya membacakan rundown acara kita. Yang pertama akan ada pembukaan, kemudian juga ada pemaparan materi selama 60 menit dari Ibu Ferry Liana. Kemudian kita berdiskusi selama 60 menit. Dan yang terakhir akan ada penutup dan juga akan ada kuis di sesi acara dan juga penutupan. Untuk itu, mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Ferry Liana, MKes Psikolog, untuk dapat menyampaikan materinya. Baik. Terima kasih Mbak Santi dan seluruh peserta karena sudah bersedia hadir untuk mengikuti webinar kita kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi terkendala teknis. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kok jadi nggak bisa, ya mungkin ada sesuatu dan lain hal, biasalah ya terjadi kalau misalnya kita daring. Oke, yang penting sekarang Alhamdulillah sudah bisa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai self management, how to change your own behavior. Oke, Mbak Santi mohon di share screen. Siap, sudah Ibu, silahkan. Belum muncul Mbak. Minta tolong Mbak Santi yang... Oh, saya yang ya. share screen ya Bu ya. Oke, baik siap Bu. Oke, kali ini materi kita adalah self-management, let's change our behavior for the better. Oke, silakan Mbak. Nah, apa sih yang kita akan bicarakan kali ini? Tentu saja mulai dari definisi, kemudian tujuan, manfaat, langkah-langkah, serta keterampilan untuk meningkatkan self-management. Lanjut, Mbak. Oke, kita mulai dengan berbagai definisi mengenai self-management sendiri. Di sini ada beberapa yang saya ambil, dimulai dari self-management adalah kemampuan untuk menggunakan strategi agar kita mampu berhadapan secara konstruktif dan efektif dengan variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas dari kehidupan personal. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa self-management adalah kualitas personal dan disiplin diri atau kontrol diri. Orang-orang yang memanajemeni diri dengan baik adalah orang-orang yang dapat memotivasi diri sendiri. Kemudian, self-management berarti mendorong diri sendiri untuk maju, mengatur semua unsur kemampuan pribadi, mengendalikan kemampuan untuk mencapai hal-hal yang baik, dan mengembangkan berbagai segi dari kehidupan pribadi agar lebih sempurna. Terakhir,
Self-management adalah penerapan strategi perubahan perilaku dengan cara memunculkan target perubahan yang telah ditentukan sebelumnya dalam perilaku mereka. Next. Nah, artinya dari berbagai definisi tadi, kita bisa mendapatkan beberapa garis bawah bahwa self-management atau manajemen diri adalah kemampuan untuk dapat mengatur perilaku, pikiran, dan emosi dengan penggunaan suatu strategi untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Artinya, yang perlu kita garis bawahi adalah kemampuan mengatur perilaku, pikiran, emosi, dan menggunakan strategi. Artinya, data tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih baik, bukan malah tujuan yang buruk. Oke, Mbak. Nah, apa sih tujuan manajemen diri ini? Oke, kenapa kita harus menggunakan manajemen diri? Mungkin tujuannya satu, menggunakan manajemen diri itu bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Kemudian, bisa menghentikan kebiasaan buruk dan memulai kebiasaan baik. Yang ketiga, menggunakan manajemen diri untuk menyelesaikan kegiatan yang menantang. Kemudian, bisa mencapai berbagai tujuan. Jadi tidak hanya tujuan misalnya untuk mengubah perilaku, tapi juga bisa berbagai tujuan yang kita inginkan. Next. Oke. Apa saja manfaat manajemen diri? Nah, manajemen diri ini bisa membantu kita untuk dapat mengelola diri lebih baik, baik perasaan, pikiran, dan perbuatan, sehingga dapat berkembang secara optimal. Kemudian dengan melibatkan individu secara aktif, maka akan menimbulkan perasaan bebas dari kontrol orang lain. Maksudnya seperti ini, manajemen diri itu yang membuat adalah kita sendiri. Sehingga kita akan merasa bahwa karena kita yang membuat, itu bukan kendali dari orang lain. Jadi kita merasa bebas untuk dapat menggunakan apa yang kita tulis, apa yang kita bikin untuk manajemen diri kita, bukan karena kendali orang lain. Oke, kemudian dengan meletakkan tanggung jawab perubahan sepenuhnya kepada individu, maka dia akan menganggap bahwa perubahan yang terjadi karena usahanya sendiri dan lebih tahan lama. Nah, karena dibuat oleh sendiri, kemudian biasanya kita yang lakukan, maka perubahan-perubahan yang terjadi itu diharapkan bisa lebih tahan lama. Kalau misalnya kita dipaksa orang lain misalnya, oleh dosen, oleh orang tua untuk berubah, biasanya akan berubah, tapi perubahannya itu tidak akan terjadi lama. Bukan karena dari diri sendiri. Jadi mungkin karena faktor dari luar, dari orang lain. Oke, selanjutnya, individu dapat semakin mampu untuk menjalani hidup yang diarahkan sendiri, tidak tergantung lagi pada orang lain untuk berurusan dengan masalah mereka. Jadi diharapkan dengan manajemen diri ini, maka kita bisa mengatasi masalah kita sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Mungkin saja ada hal-hal yang bisa kita lakukan bersama orang lain, tapi pada akhirnya ini adalah urusan kita sendiri. Oke. Next. Nah, apa saja sih langkah-langkah self-management ini? Menurut Watson dan Taft, langkah-langkah atau tahapan dalam self-management atau management adalah sebagai berikut. 1. Memilih tujuan atau setting goals. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak punya tujuan? Bagaimana caranya kita bisa melakukan manajemen diri kalau tidak punya tujuan? Jadi yang paling penting dan utama itu adalah tujuannya. Cari dulu tujuan apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah tingkah laku kita atau mengubah perasaan kita atau pemikiran kita. Oke. Kemudian terjemahkan tujuan itu jadi tujuan perilaku. Translating goals into target behaviors. Maksudnya adalah misalnya kita punya tujuan ingin mendapatkan IP 3,5 misalnya ya dalam semester ini. Nah, itu kan hanya tujuan saja. Jadi hanya tertulis, misalnya ditempel di dinding.
kita harus terjemahkan tujuan itu menjadi tujuan perilaku supaya tujuan itu kemudian berguna. Contohnya, untuk mencapai IP 3,5 semester ini, maka saya harus rajin kuliah misalnya. Nah, itu kan perilaku rajin kuliah. Kemudian belajar kelompok. Nah, itu harus kita terjemahkan menjadi perilaku-perilaku. Kemudian yang ketiga, adanya pemantauan diri atau self-monitoring. Nah, self-monitoring ini berguna untuk kita melihat apakah tujuan itu yang kita lakukan berjalan dengan baik sehari-hari. Misalnya kita lakukan seperti to-do list atau jadwal harian. Semuanya kita tuliskan, tingkah laku kita. Kemudian kita lihat apakah cocok untuk mencapai tujuan yang tadi kita sudah tetapkan. Kemudian untuk membuat rencana perubahan, working out a plan for change. Artinya gini, pada saat kita membuat planning, misalnya tujuannya adalah ketika kita melakukan acara, membuat acara misalnya membuat suatu konser di kampus. Nah, ternyata pada perjalanan ada beberapa individu yang kemudian mengundurkan diri. Nah, tentu saja ketika individu tersebut mengundurkan diri, maka akan terjadi perubahan dalam rencana kita untuk menyelenggarakan konser tersebut. Nah, mau nggak mau kita harus membuat rencana perubahan. Ini yang disebut working out a plan for change. Kemudian perencanaan tindakan evaluasi, evaluating an action plan. Artinya setelah semua kita lakukan, akhirnya kita akan melakukan evaluasi. Apakah kemudian manajemen diri atau tujuan tadi itu sudah sesuai dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Next. Nah, tadi yang utama adalah menetapkan tujuan atau selecting goals. Dalam menetapkan tujuan, kita bisa menggunakan prinsip SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals. Nah, sebelum kita beralih, saya ingin tahu apakah teman-teman peserta pernah mendengar prinsip SMART ini? Ada nggak yang pernah mendengar prinsip SMART? Belum pernah ya? Oke. Ada yang pernah, ada yang belum. Oke. Nah, ada juga yang artinya ada yang udah pernah, ada yang belum. SMART ini sangat penting kita gunakan pada saat kita menentukan suatu tujuan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak gunakan prinsip SMART, maka biasanya tujuan kita itu kemana-mana. Tidak fokus, jadi melebar kemana-mana. Oke, coba sekarang sebelum beralih juga, saya pengen lihat kalau misalnya teman-teman peserta, coba cari satu tujuan yang ingin dicapai. Kita lihat sama-sama, apakah sudah sesuai dengan prinsip SMART atau belum. Boleh dituliskan di chat. Tuliskan saja, misalnya apa tujuannya. Ada nggak apa harapan atau keinginan yang diinginkan sekarang? Boleh, ingin punya rumah sendiri, kemudian pandai bahasa Inggris, kaya raya. Oke, bisa dua lagi kita lihat. Ada nggak? Bisa segera wisuda. Oke, satu lagi. Kita cek menggunakan SMART ini, lolos LPDP. Nah, kita lihat ya. SMART itu artinya harus spesifik. Apakah tujuan kita spesifik? Dilihat.
Kalau ingin punya rumah sendiri, mungkin bisa spesifik. Pandai bahasa Inggris, bisa spesifik. Kalau kaya raya, nah gimana? Boleh, ada yang open mic, nggak apa-apa. Kita sekalian diskusi. Kaya raya itu spesifik nggak? Kalau dari prinsip SMART, maka kaya raya yang nah itu udah lumayan spesifik. Lolos LPDP bisa spesifik. Oke. Kalau sukses, sukses itu belum terlalu fokus, belum bisa kita katakan itu spesifik. Jadi misalnya bisa lebih spesifik. Sukses itu apa? Misalnya punya uang berapa miliar, nah gitu. Jadi sesuatu yang bisa spesifik, ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita bahas satu-satu. Prinsip S, spesifik. Tujuan yang ditetapkan harus jelas dan spesifik. Jika tidak, tujuan tidak akan tercapai karena tidak fokus. Sehingga upaya yang dilakukan hanya akan sia-sia. Tujuan yang ditentukan dengan jelas dan spesifik akan memiliki kesempatan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang ditentukan secara umum dan luas. Tadi, ya. Kemudian M, artinya dapat diukur. Target yang ditentukan harus dapat diukur dengan menggunakan indikator yang tepat, sehingga bisa dilakukan peninjauan ulang, mengevaluasi pencapaiannya, serta dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang seperlunya. Pengukuran harus berupa nilai-nilai kuantitatif, sehingga bisa dilakukan. Nah, jadi harus ada kuantitatifnya, harus ada bisa ada angka-angka yang bisa kita lihat. Jadi misalnya gini, tadi misalnya tujuannya ingin lolos LPDP. Bisa diukur kan? Pengukurannya apa? Kalau lolos artinya tercapai. Kalau enggak artinya enggak tercapai. Nah, kalau misalnya pandai bahasa Inggris. Pandai bahasa Inggris itu mungkin perlu lebih spesifik lagi. Karena ukurannya masih belum spesifik, belum bisa kita ukur. Ya, oke. Jadi harus yang satu spesifik, yang kedua dapat diukur. Yang ketiga, next. Nah, achievable. Apakah target itu bisa dicapai atau enggak? Pertimbangkan sumber daya yang ada. Jadi kita lihat, kalau misalnya tadi, pengen dapat IPK 4 misalnya. Apakah itu bisa dicapai atau enggak? Kita bisa mengukur diri kita sendiri. Kira-kira nih, setelah semester 1 dan 2, capai enggak ya IPK 4? Nah, itu. Jadi jangan sampai kemudian target kita itu terlalu tinggi. Seperti yang berikutnya, prinsip realistis. Target yang ditentukan harus bersifat realistis. Jangan menentukan target yang terlalu tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Harus mengetahui batas kemampuan diri untuk mencapai target yang ditentukan. Jadi tadi kita bisa capai, kemudian realistis dan ada batas waktunya. Nah, tadi kalau misalnya pengen segera sudah. Nah, ada satu yang kurang. Apa itu? Time bound, batas waktunya. Segera itu adalah kata-kata yang kurang spesifik, kurang pasti. Jadi misalnya, mau wisuda bulan apa? Gitu. Atau kapan ya? Misalnya semester depan. Seperti itu. Jadi, tambah bahwa
wisudanya kapan. Itu bisa bikin kita lebih spesifik. Ya. Oke. Lanjut. Nah, dalam self management ini ada tahap-tahap atau prosesnya. Nah, dalam belajar biasanya dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. Hampir sama dengan yang tadi. Ada tahap monitor diri atau observasi diri, kemudian tahap evaluasi diri, setelah itu tahap pemberian penguatan, penghapusan, atau hukuman. Next. Nah, tahap monitor diri atau observasi diri. Pada tahap ini individu dengan sengaja mengamati tingkah lakunya sendiri serta mencatatnya dengan teliti. Gunakan checklist atau catatan observasi kualitatif. Perhatikan frekuensi, intensitas, dan durasi tingkah laku. Contohnya seperti ini. Jadi tadi misalnya ingin mencapai kita lebih persempit, misalnya ya ingin dapat nilai A pada mata kuliah X misalnya. Nah, kalian bisa membuat monitoring dengan jadwal atau to-do list per minggu atau bahkan bisa per hari, harian. Pada harian itu kalian bisa tuliskan secara detail supaya nanti ketika tahap evaluasi bisa ketahuan apakah yang dilakukan sehari-hari atau dilakukan dalam satu minggu itu ternyata tidak mendukung untuk kita mendapatkan nilai A pada mata kuliah X. Ya, jadi misalnya hari Senin kok kelihatannya 5 jam ke mall atau ke tim. Terus lihat lagi, oh dari jam segini sampai jam segini kok kayaknya ke rumah pacar. Nah, itu dilihat dulu. Kalau misalnya kita catat dengan teliti, kelihatan bahwa oh kadang-kadang ini banyak hal-hal yang ternyata tidak kita lakukan untuk mencapai tujuan yang tadinya kita udah tetapkan. Oke. Next. Nah, ini tadi. Jadi setelah monitoring, kemudian ada evaluasi diri. Tahap ini individu membandingkan hasil catatan tingkah laku dengan target tingkah laku yang telah dibuat oleh individu itu. Perbandingan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi target. Kita lihat, kalau targetnya tidak berhasil, maka perlu ditinjau kembali apakah target tingkah laku yang ditetapkan memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi. Perilaku yang ditargetkan tidak cocok atau penguatan yang diberikan tidak sesuai. Jadi kalau dari monitoring itu kita lihat, kita tinjau kembali. Oh ternyata kok banyak hal-hal yang kemudian nggak cocok nih untuk capai target saya. Atau malah, oke, udah banyak hal-hal berhasil yang perlu kita tindak lanjuti. Jadi perlu tetap dipertahankan. Baik, next. Nah, setelah itu pemberian penguatan, penghapusan atau hukuman. Pada tahap ini individu mengatur dirinya sendiri, memberikan penguatan, menghapus dan memberikan hukuman pada diri sendiri. Hukuman ini dalam tergantung pada diri sendiri kita ya, apakah akan melakukannya atau tidak. Jadi tahap ini merupakan tahap yang paling sulit karena bukan kemauan yang kuat dari individu untuk melaksanakan target yang dibuat secara kontinu. Nah, ketika kita lihat, oh kayaknya ini apa yang saya lakukan udah benar nih. Oke, misalnya bisa kita beri penguatan. Aku akan terus lakukan ini. Tapi kalau misalnya kok kayaknya tingkatan ini malah membuat saya semakin malas belajar. Oke, artinya dihapus. Atau kemudian misalnya dilihat, kok kayaknya ini ya dalam satu minggu ini kok selama 5 jam setiap hari aku main game di handphone. Oh, kalau kayak gitu, aku harus memberikan hukuman pada diri sendiri. Hukumannya apa? Ya tergantung dari kalian. Misalnya, untuk minggu depan, hari Senin sampai hari Jumat, aku nggak akan main game. Seperti itu. Tapi harus diingat bahwa ini membutuhkan konsistensi dan komitmen diri kita.
Next. Nah, sekarang ada beberapa skill untuk meningkatkan self-management. Pertama adalah time management. Kemudian self-motivation, stress management, adaptability, decision making, goal alignment, dan personal development. Nah, kita lihat satu-satu. Silakan, Mbak. Nah, keterampilan pertama adalah keterampilan time management atau manajemen waktu. Menurut saya ini adalah hal yang sangat susah ya, benar nggak? Untuk memanajemen waktu. Manajemen waktu adalah ketika kita mengontrol bagaimana kita menggunakan waktu, memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting terlebih dahulu, dan mengelola daftar tugas harian. Memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik dapat membantu kita menghindari penundaan atau prokrastinasi. Nah, kalau saya rasa yang namanya mahasiswa itu pasti tidak terhindar dari prokrastinasi, benar nggak? Kayaknya sih hampir pernah melakukan prokrastinasi atau penundaan. Artinya apa? Artinya keterampilan untuk manajemen waktu ini belum kita asah, ya, bagaimana kita menggunakan waktu ini. Oke. Kemudian keterampilan yang kedua yang dibutuhkan, self-motivation atau motivasi diri sendiri. Motivasi diri adalah kemampuan kita untuk termotivasi dan secara proaktif menyelesaikan tugas-tugas harian. Dibutuhkan tanggung jawab pribadi, berlatih, kemudian motivasi diri dapat membantu kita menjadi lebih sadar diri dan memprioritaskan apa yang penting bagi kita. Gimana sih, Bu, caranya motivasi diri sendiri? Gimana? Kalau dari teman-teman, ada nggak yang sudah pernah punya apa ya, cara untuk memotivasi diri sendiri? Silakan teman-teman yang open mic, satu orang open mic akan mendapatkan tambahan merchandise dari CDC Unsri. Nah, lumayan apa ya? Karena sangat penting untuk self management ini kita harus punya keterampilan untuk memotivasi diri sendiri, tidak menunggu dari orang lain. Oke, gimana caranya? Ada nggak yang sudah pernah melakukannya untuk diri sendiri? Malu-malu sepertinya, Bu. Silakan teman-teman. Permisi, Bu. Oke. Ada yang mau sharing? Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Desi Arista. Sebenarnya saya mau nanya dulu. Jadi kalau misalnya kita itu ngasih motivasi itu bisa berupa hadiah nggak untuk diri sendiri, itu termasuk memotivasi kita nggak? Bisa. Nah, jadi mungkin saya mau cerita. Jadi biasanya itu kalau misalnya punya targetan atau punya tugas, biasanya saya itu bilang gini, kalau misalnya tugas ini selesai malam ini, besok kamu boleh nonton film gitu. Biasanya gitu. Jadi kalau misalnya emang tugas itu nggak selesai di malam itu, biasanya saya nggak bakal nonton film itu atau tidak mendapatkan hadiah itu. Ya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, bagus banget. Oke, apa yang dilakukan oleh Mbak Desi ya tadi ya. Tapi harus diingat, kadang-kadang malah kita melanggar apa yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Misalnya gini, kalau tugas ini selesai, aku akan nonton film nih sama Mas Adi misalnya gitu ya. Ternyata tugasnya belum selesai, Mas Andinya nelpon, Mbak Desi, yuk kita nonton film apa nih yang sekarang? Besok aja Mas, sekarang aja karena A, B, C, D. Nah akhirnya tergiurlah kita. Nah itu yang kurang baik. Kadang rewardnya itu duluan yang kita dapatkan. Itu harus diubah. Ya, saya sering lihat, mendapatkan gini, kayak orang tua juga, misalnya,
Pokoknya kalau misalnya nilai kamu dapat 100, mama belikan sepatu. Merengek-rengek, sekarang aja mah beli sepatunya, kaget aku benar-benar dapat nilainya 100. Nian lah nak belajar ABC, saya akan belajar mah, benar sekarang. Nah akhirnya ibunya merasa kasihan dengan anaknya. Oke, kamu udah janji ya? Janji bu, janji mah saya akan belajar, dikasihlah sepatu duluan. Nah itu bukan membuat motivasi, malah akan membuat anak itu merasa, nah gampang, misalnya janji dulu aja deh, belum tentu akan tercapai. Nah, jadi harus ada tanggung jawab, makanya kemudian self motivation itu harus ada tanggung jawab pribadi. Apalagi kalau misalnya untuk motivasi diri sendiri kita menggunakan reward hadiah. Nah, sebenarnya ada yang gampang untuk memotivasi diri sendiri dengan menggunakan self-talk. Nah, self-talk itu artinya kan bicara pada diri sendiri. Gunakan afirmasi positif. Ya, misalnya gini, oke, Ria, kamu sudah menyelesaikan tugas ini. Alhamdulillah, kamu hebat. Alhamdulillah, aku bisa melampaui target-targetku. Nah, gitu. Itu yang paling gampang. Atau misalnya kita gunakan perbandingan dengan orang lain. Misalnya, kok si D itu dapat nilainya 90, aku kok misalnya dapatnya cuma 75. Kok dia bisa ya? Kok aku nggak bisa ya? Bodoh banget aku ini, harus bisa dong melebihi dia. Nah, itu. Jadi membandingkan diri dengan orang lain, itu akan bisa menjadi semangat bagi diri sendiri kalau kadarnya itu tepat. Tapi akan berubah kalau misalnya membandingkan diri itu menjadi hal yang sangat besar jaraknya. Misalnya, kok dia bisa sih? Aku kok bodoh banget, gini aja nggak bisa. Aduh, bodoh banget tanpa ada usaha. Nah, itu yang susah. Itu yang salah. Artinya membandingkan sendiri tidak dengan usaha yang lebih. Jadi hanya di pikiran saja, bodoh banget aku nih, kok gini aja nggak bisa, tapi tidak ada usaha selanjutnya. Oke, jadi tadi bisa menggunakan self-talk, bisa menggunakan self-reward, apapun, yang penting itu bisa bertanggung jawab. Ya, oke. Silakan lanjutkan, Mbak. Nah, berikutnya, keterampilan yang ketiga adalah stress management atau manajemen stres. Tanpa manajemen stres, kita bisa mengalami kerja berlebihan dan pada akhirnya kelelahan. Self-care untuk membantu mengurangi tingkat stres dan membuat kita tetap tenang. Saya yakin pasti kita semua pernah mengalami stres. Benar kan? Ya, sebenarnya itu adalah suatu hal yang sifatnya netral. Ya, tapi ada yang dampaknya positif, itu dinamakan distres. Kemudian ada stres yang dampaknya negatif pada diri kita. Itulah yang dinamakan eustress atau biasa kita sebut stres tadi. Jadi sebenarnya stres itu ada dua dampak. Dampak positif bisa dampak negatif. Dampak positifnya tadi namanya distres, dampak negatifnya adalah eustress atau yang biasa kita sebut stres tadi. Kok bisa sih dampaknya positif? Gimana, Ibu? Nah, coba, misalnya gini, kita pengen mengikuti lomba misalnya, ikuti lomba. Nah, lomba itu kan adalah suatu tekanan untuk diri kita, ya. Ada orang yang misalnya dipaksa untuk ikut lomba. Nah, satu orang akan mengatakan ke dirinya, mempersepsikan bahwa lomba itu adalah suatu hal yang bagus untuk saya mendapatkan prestasi yang lebih baik, untuk bisa mengukur kemampuan diri kita. Akhirnya, dia kemudian belajar, dia berusaha untuk bisa mengikuti lomba itu dengan baik. Tapi kemudian ada seorang mahasiswa lain ini yang kemudian menganggap itu suatu ancaman. Jadi dia dipaksa ikut lomba, malah mengatakan, aduh aku nggak bisa nih, aduh nanti aku kalah, kalau misalnya kalah nanti diejek, atau kena hukuman, atau bla 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 bla. Akhirnya menjadi thinking lah. Nah, itu stresnya berdampak negatif.
Nah, kalau kita lihat dua contoh itu tadi, artinya satu situasi itu bisa saja menjadi stres yang positif bagi orang lain, tapi juga bisa menjadi stres yang negatif bagi orang lain. Kalau kayak gitu, yang namanya stres itu sifatnya adalah selektif. Jadi tergantung pada orangnya masing-masing. Ya? Oke. Nah, kalau kita lagi stres, biasanya yang terjadi apa? Yang terjadi biasanya ada yang sifatnya malah ke fisik, atau ada juga yang bisa ke pikiran atau psikologis. Kalau dia ke fisik, kalau kita lagi stres, biasanya apa? Jadinya deg-degan, susah tidur yang paling kelihatan, biasanya susah tidur. Atau malah misalnya nggak mau makan, atau ada yang malah makan terus, gitu. Terus kalau misalnya di psikologinya, malah ada yang malah nggak bisa fokus, malah kemudian banyak melamun, atau dia malah melarikan diri pada hal-hal lain yang sebenarnya tidak mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Gitu. Nah, salah satu cara untuk stress management adalah self-care. Self-care atau self-help untuk membantu mengurangi tingkat stres. Jadi, self-care ini artinya kita merawat diri sendiri. Merawat diri sendiri itu bisa dengan work-life balance. Jadi, ketika sudah belajar juga harus ada hal-hal yang menyimbanginya. Misalnya tadi dengan menonton film atau me time, melakukan hobi, kontak sosial, atau kemudian relaksasi. Nah, itu yang paling penting, ya. Oke. Ada satu cara yang paling gampang untuk mengelola stres, yaitu ambil jeda, kemudian kita atur nafas. Ya, ambil jeda itu apa sih? Ambil jeda itu misalnya kita diam sejenak. Diam sejenak, kemudian kita atur pernafasan kita. Kalau misalnya nafas kita cepat, ya, biasanya nih dalam 1 menit, kalau misalnya nafasnya itu lebih dari 25, itu menandakan bahwa ada alarm bahwa kita stres. Tapi kalau misalnya di bawah itu artinya kita berada dalam keadaan yang tenang. Pada mau nggak mencoba? Apakah kalian stres atau enggak? Mencoba nggak? Waktunya cuma 1 menit nih. Gampang banget dengan hanya mengukur pernafasan kita. Kita coba aja ya. Oke. Nah, coba sekarang kalian semua duduk yang santai ya. Kemudian kalau saya katakan mulai, silakan kalian semua mulai menghitung nafasnya berapa kali dilakukan, ya. Jadi nanti kalau misalnya saya katakan berhenti, silakan tuliskan di kolom chat berapa kali nafas yang sudah dilakukan. Oke, mau ya? Kita coba ya. Kita coba dulu. Silakan coba diatur dulu tempat duduknya. Oke. Baik. Mungkin sudah siap. Mari kita mulai. Bukan, nafasnya, nafas biasa. Kalian nafas, tarik nafas, keluarkan. Kayak gitu, dihitung berapa lama. Berapa kali, bukan berapa lama.
Atau mau diulang? Diulang aja, Bu. Jadi start, kemudian nanti baru selesai gitu ya, Bu ya? Ya, jadi gini. Bentar ya. Saya ini dulu. Nah, jadi gini, kalian coba hitung, kan kalian kan sedang bernafas nih ya. Nah, kalau bernafas itu artinya dari tarik nafas sampai keluarkan. Tarik nafas dan keluarkan itu. Ada berapa kali? Ya, satu sesi itu maksudnya tarik keluarkan itu satu. Misalnya tarik nafas lagi 2, tarik nafas lagi 3. Paham ya? Jadi seperti tarik nafas biasa. Nah, kita mulai dari sekarang. Silakan dihitung. Ya, stop. Nah, sekarang coba dituliskan di kolom chat, itu berapa kali tuh kalian tarik nafas, keluar nafas, tarik nafas, keluar nafas gitu. Oke, 24, 7, 8, 13, 18, 26, 17, 30. Oke. Oke. Ya, macam-macam ya. Tuh, ada yang belasan, ada yang 7, 16. Nah, ya. Oke, ada yang 7 ya. Bagus. Oke. Oke, sekarang saya ingin jelaskan. Kalau misalnya dalam 1 menit, ternyata, ada yang 30 ya, kita tarik nafas, kemudian hembuskan itu lebih dari 25, mungkin kalian mengalami suatu tekanan atau stres. Nggak tahu, benar nggak? Tuh. Tapi kalau dari teorinya gitu. Tapi kalau misalnya, kalau sampai 8, batasnya 8, itu artinya kalian berada dalam fase yang tenang. Nah, kalau misalnya lebih dari itu, artinya sekarang mulai untuk lebih latihan lagi. Gimana caranya bernafas yang benar. Karena kalau misalnya kalian bisa jeda dulu dengan atur nafas, itu akan memudahkan kita untuk dapat melihat permasalahan yang sedang kita hadapi. Gitu. Ya. Biasanya caranya gini, nanti akan berbeda. Kalau misalnya kita tarik nafas lewat hidung, tahan, kemudian keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Pelan-pelan. Kita coba. Tarik nafas, hidung pelan-pelan, tahan, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Ulangi lagi. Nah, ketika kita bernafas dengan lebih pelan, membuat kesempatan pada tubuh kita untuk bisa beradaptasi, ya, untuk bisa tidak langsung impulsif melakukan respon. Jadi artinya sama, pada saat kalian stres, pada saat ada masalah atau pada saat cemas menyerang, P3K psikologinya adalah jeda. Jeda itu kalian duduk, kemudian tarik nafas dengan pelan. Lewat hidung, tahan, hembuskan lewat mulut.
lakukan sekitar 4 atau 5 kali, biasanya akan sedikit berkurang kecemasannya, stresnya akan sedikit berkurang, ya. Itu P3K-nya. Jadi pertama kali lakukan itu dulu. Lalu kemudian kita lanjut ke hal berikutnya, menyelesaikan masalah yang menyebabkan stres tadi. Yang penting kitanya rileks. Kalau kita nggak rileks, gimana kita bisa menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang sedang kita hadapi? Biasanya malah respon yang kita lakukan itu impulsif. Jadi sebenarnya respon-respon yang tidak perlu kita lakukan, malah kita lakukan. Oke, ya. Kemudian lanjut untuk keterampilan keempat yang perlu kita miliki adalah adaptability atau kemampuan beradaptasi. Mudah beradaptasi berarti kita memiliki kepercayaan diri untuk lebih fleksibel ketika ada perubahan. Nah, mahasiswa harus punya kemampuan beradaptasi ini. Contohnya gini, pasti mahasiswa Unsri kan tidak semuanya dari Palembang kan? Atau tinggalnya di Indralaya ya? Tidak semuanya dari Indralaya kan? Nah, tentu saja ada yang dari luar kota atau luar kabupaten, bahkan mungkin ada yang luar provinsi ya. Ada yang misalnya dari Jakarta atau ada nggak yang dari Bandung, kemudian datang ke Palembang atau untuk berkuliah di Unsri. Nah, kita datang dengan sendiri, nggak punya teman sama sekali, nggak ada saudara di sini. Nah, dituntut untuk melakukan adaptasi. Pertama misalnya, tadinya yang tinggal bersama orang tua, kemudian sekarang harus kos. Kos itu tentu saja adaptasinya harus besar, harus bisa fleksibel. Kalau misalnya kita tidak bisa, misalnya kaku, kalau dulu di rumah kan semuanya udah disiapin, makan pagi, siang, malam udah disiapin semua. Sedangkan kalau kos harus cari sendiri. Kalau misalnya kita nggak catering, harus cari sendiri. Nah, kadang-kadang kita sulit untuk beradaptasi dengan keadaan ini. Jadilah pada saat liburan misalnya, pulang ke rumah, orang tua ngomong, kok kurus banget anak mama? Kok jadi ceking seperti ini? Nah, kata-kata kayak gitu. Atau misalnya pada saat pulang ke rumah dibilang perbaikan gizi, karena kemudian makannya lebih teratur. Nah, itulah kemampuan kita yang kecil saja untuk beradaptasi. Jadi dimulai dari awal datang ke sini, kemudian mencari teman, bagaimana caranya mendapatkan teman, harus bisa beradaptasi. Ada mahasiswa-mahasiswa tertentu yang kemudian kesulitan untuk beradaptasi. Akhirnya bermasalahlah pada akademiknya, bermasalah pada kehidupan sosialnya. Nah, kita harus belajar untuk bisa melatih keterampilan adaptasi ini. Oke, yang kelima adalah keterampilan decision making atau pengambilan keputusan. Agar efektif, penting bagi kita untuk mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang dapat mengurangi kebingungan. Mulailah dengan mengasah kemampuan berpikir kritis. Gunakan pengambilan keputusan berdasarkan data untuk memastikan tindakan kita berasal dari data, bukan tebak-tebakan. Jadi sehingga lebih sedikit masalah yang muncul di kemudian hari. Contohnya gini, dalam dunia mahasiswa mungkin pengambilan keputusan untuk mengambil mata kuliah pilihan misalnya. Mata kuliah pilihan A, B, C, D. Jangan sampai ngambil mata kuliah itu hanya gara-gara teman yang ngambil juga. Oh, ada si A ngambil itu, akhirnya ikut-ikutan. Itu artinya kan tidak berdasarkan data. Tapi kalau misalnya kita lihat dulu, aku punya minat yang besar nih di mata kuliah ini. Kemudian kayaknya ini sesuai dengan keterampilan yang ingin aku dapatkan. Nah, jadi ada datanya. Apapun itu ketika mengambil keputusan harus dicoba untuk melihat dulu data apa yang ada di baliknya. Ya. Oke, baik. Lanjut, Mbak. Nah,
Keterampilan yang keenam adalah goal alignment atau penyelarasan tujuan, memprioritaskan target paling penting yang memiliki dampak paling besar terhadap kita. Jadi tujuan tadi harus selaras. Kemudian keterampilan yang ketujuh, personal development, pengembangan pribadi. Pengembangan diri adalah kunci bagi kita untuk membangun pengetahuan yang lebih luas. Luangkan waktu untuk menghadiri seminar seperti ini, kemudian mengikuti kursus untuk mengembangkan keterampilan lain. Dalam dunia mahasiswa, perlu sekali untuk personal development ini atau pengembangan pribadi ini. Jangan sampai kita merasa terkungkung pada satu minat saja. Saatnya untuk mengasah pengembangan diri kita, mengasah keterampilan kita. Artinya kita harus terbuka, kita harus mau untuk belajar. Misalnya, kayaknya sih bila di luar perkuliahan, saya nih pengen mengembangkan diri, misalnya kursus kepribadian atau kursus MC atau apapun itu yang kemudian bisa mengembangkan diri kita. Baik, next Mbak. Nah, sekarang ini tadi untuk belajar menghadapi atau membuat self management, tadi kan udah ada langkah-langkahnya dan udah tahu bahwa yang paling penting itu adalah tujuannya itu harus spesifik. Nah, ini untuk lebih memudahkan ketika kita membuat suatu peta harapan atau peta tujuan, kita harus membuat ini terlebih dahulu. Ya. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi di sini harapan, sebelah kanan itu adalah harapan atau tujuan. Kemudian di sebelah kirinya ada tantangan, ada langkah-langkah. Kita mulai dari tujuan terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa menggunakan peta ini untuk menuliskan tujuannya. Boleh, tujuannya apa? Misalnya tuliskan di kolom tujuan. Setelah itu baru beralih ke kolom langkah-langkah. Ya, di kolom langkah-langkah apa saja sih yang harus kita tuliskan? Nah, satu adalah kekuatan-kekuatan apa yang Anda miliki dan dapat Anda gunakan. Jadi kelebihan-kelebihan kita apa nih untuk mencapai tujuan itu? Kita tuliskan semuanya. Setelah itu ke kolom tantangan. Tantangan ini atau kolom hambatan atau masalah. Ya, apa saja sih tantangannya? Apa saja hambatannya ketika aku akan mencapai tujuan ini? Setelahnya kita lihat siapa sih orang-orang yang membantu dan memberi semangat? Ya, siapa saja nih orang-orang yang bisa membantu saya untuk memberikan semangat? Oke. Kemudian baru beralih ke bagaimana Anda mengukur pencapaian Anda. Tadi, jadi harus ada ukurannya, harus ada indikatornya bahwa tujuan kita itu sudah tercapai apa. Nah, kemudian di atas, apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan motivasi atau semangat. Kemudian setelah semua dituliskan, kita kembali ke apa yang dapat menguatkan untuk menyelesaikan langkah-langkah tersebut. Setelah itu kita sudah tahu untuk menyelesaikan langkah-langkahnya dengan menggunakan apa, kemudian bagaimana caranya agar perjalanan mencapainya itu menyenangkan. Ya. Jadi kalau misalnya sampai berdarah-darah itu demi mendapatkan tujuan kita sampai nggak tidur, malah timbul kecemasan, itu artinya ada yang salah. Nah, teman-teman bisa gunakan ini lebih memudahkan. Jadi ketika kita menuliskan tujuan kita yang berdasarkan prinsip SMART tadi, masukkan ke kolom ini. Oke, ya. Nanti bisa dicoba. Di rumah dilakukan. Selanjutnya, baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita akan lebih banyak diskusi ya. Di sini, tadi saya belum memperkenalkan diri bahwa saya nih psikolog dari Rumah Sakit Enladi Bahar, kemudian juga berpraktek di Persona Prima.
juga sekarang ini di Halodoc. Oke, itu aja. Makasih Mbak Santi. Siap, terima kasih banyak Ibu Ferry Liana. Teman-teman bisa silakan memberikan reaction dulu terhadap materi yang sudah diberikan oleh Ibu Ferry Liana. Silakan teman-teman. Luar biasa Ibu, materinya padat dan juga sangat relatable Ibu ya dengan self management itu sendiri. Selanjutnya teman-teman akan ada sesi tanya jawab kepada Ibu Ferry Liana. Silakan teman-teman dapat raise hand terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan. Baik, ada Kak Fitri Anggraini dari manajemen Unsri. Silakan Kak Fitri. Selanjutnya ada Kak Nelly ya, Kak, bersiap-siap. Silakan Kak Fitri. Oke, ya terima kasih Mbak sebelumnya. Terima kasih juga untuk Ibu Ferliana telah memberikan materi yang begitu luar biasa ya Bu. Sebelumnya perkenalkan saya Fitri Anggraini dari manajemen Unsri. Nah, saya ingin bertanya Bu, terkadang pada saat kita membuat suatu tujuan gitu ya Bu, kita tuh kayak jadi orang yang idealis gitu Bu. Ya, misalkan di bulan ini gitu, aku tuh pengen ikut tes TOEFL misalkan, nilainya harus 500 ke atas gitu Bu. Nah tapi pada saat kenyataannya, pada saat realitanya itu tuh tidak sesuai dengan tujuan saya pribadi gitu Bu. Nah kalau menurut Ibu, apakah bagaimana sih baiknya kita tuh baik menjadi orang yang idealis atau realistis Bu dalam menggapai sebuah tujuan itu Bu? Oke, terima kasih Mbak Fitri atas pertanyaannya yang bagus sekali, sangat relate ya dengan keadaan kita sekarang ya. Apakah idealis atau realistis? Nah, tadi udah saya sampaikan beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk membuat tujuan. Ada beberapa langkah-langkahnya juga. Itu tadi spesifik, kemudian terukur, benar. Jadi tadi spesifik itu adalah dia ingin, Mbak Fitri ingin mendapatkan TOEFL di atas 500 misalnya ya tadi ya. Terukur kan, benar-benar terukur. Achievable nggak? Bisa dicapai nggak? Realistis? Yang bisa menilai adalah diri kita sendiri. Tapi sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu ada langkah-langkahnya. Kalau misalnya kita cuman pengen aja, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kalau cuma pengen aja, tidak ada perilaku yang kita terjemahkan, maka itu yang kurang baik. Jadi ini kan udah ada selecting goals, kalau kita melakukan tujuan, apa sih menerjemahkannya menjadi suatu bentuk tingkah laku. Nah, untuk mencapai tujuan itu, tingkah lakunya apa? Yang perlu kita persiapkan. Artinya ada persiapan sebelumnya. Kayak gitu. Persiapannya adalah tadi mungkin ikut kursus dulu sebelum tes TOEFL, atau kemudian latihan terus berapa kali dalam seminggu latihan. Kemudian yang ketiga misalnya bersama teman-teman, belajar bersama. Bisa seperti itu. Nah, untuk melihatnya bisa dengan monitoring diri tadi. Kita monitor apakah langkah-langkah yang tadi, yang sudah kita terjemahkan tadi, itu kita lakukan atau enggak. Kemudian setelahnya kita lihat, kita evaluasi diri. Oh, kalau misalnya memang sudah kita lakukan dengan benar, sudah kita checklist nih. Misalnya tadi ikut kursus, udah di checklist, kemudian kan diterjemahkan menjadi perilaku. Datang kursus rajin, tidak telat, misalnya gitu kan. Diskusi dengan teman itu sudah semua kita lakukan, tapi ternyata pada saat kenyataannya tes TOEFL hasilnya kok nggak nyampe nih. Kecewa nggak kita? Tentu saja pasti kecewa ya. Nah, kecewa itu wajar karena kita sudah mengerahkan semua tenaga kita, semua ikhtiar kita lah, usaha kita untuk mencapainya. Tapi kemudian ada satu lagi yang perlu kita ingat, bahwa semuanya itu mungkin kita refleksikan ke diri kita. Ada sesuatu yang kurang.
Bisa jadi mungkin apa? Mungkin ada kendala teknisnya pada saat TOEFL. Kayak tadi nih ya. Tadi kan ingat nggak saya pertama biasanya itu tidak ada kendala. Ternyata pada saat masuk kok bisa agak susah ya. Sedangkan sinyalnya kuat. Nah, itu. Jadi ada mungkin sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kontrol, tapi bagaimana kita kemudian bereaksi terhadap situasi yang tidak bisa kita kontrol itu. Gitu, Mbak. Mungkin menjawab atau ada yang mau didiskusikan lagi? Gitu. Ya, sudah menjawab, Bu. Terima kasih sebelumnya, Bu. Ya, tetap semangat ya. Yang penting kalian benar-benar bisa mengkonkretkan. Jadi, ketika kita bikin tujuan, yang kedua kan harus diterjemahkan menjadi suatu perilaku. Oke. Kemudian apa? Pakai aja tadi langkah-langkah atau prinsip-prinsip yang sudah saya sampaikan untuk self managementnya. Gitu. Ya. Oke. Makasih Mbak Fitri. Baik, terima kasih Mbak Fitri atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Mbak Nelly Putriani dari PGSD Unsri. Silakan Mbak Nelly. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya izin off cam. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya oleh Ibu untuk salah satu skill untuk meningkatkan self management itu kan memiliki kemampuan beradaptasi. Lalu bagaimana cara kita agar mudah beradaptasi sedangkan kita itu memiliki kepribadian yang pemalu. Begitu Ibu. Terima kasih. Oke. Baik Mbak Nelly. Nah, kemampuan beradaptasi ini memang agak sulit ya, susah ini. Tapi kita harus latihan. Mbak Nelly katakan bahwa ada orang nih yang memang orangnya pemalu. Jadi agak sulit ini untuk masuk ke dalam lingkungan baru. Nggak apa-apa. Yang penting kita punya usaha untuk bisa beradaptasi di sana. Jadi misalnya nih ya, sadari dulu bahwa oke, saya nih memiliki kesulitan untuk masuk ke lingkungan baru. Saya nih orangnya agak pemalu nih. Gak apa-apa kita sadari itu. Pada saat kita menyadari itu, kemudian kita akan mencari cara untuk bisa mengatasi masalahnya. Jadi misalnya nih, latihan dengan teman dulu. Jadi misalnya, amati dulu ketika masuk ke tempat yang baru, kita kan sebagai pengamat nih. Pengamat, kira-kira si A, si B, si C, teman-teman ini kayaknya ada nih yang lebih cocok. Kan biasanya kan kayak gitu kan, ada yang kayak klik gitu kita dengan seseorang. Oke, kemudian kita dekati. Nah, karena kita pemalu, jadi caranya ya deketin aja, senyum aja dulu. Senyum, kemudian setelah senyum, biasanya kan orang akan balik tersenyum. Mulailah untuk bisa bertegur sapa misalnya gitu. Ya, katakan saja hal-hal yang ringan dulu. Sesuatu yang ringan-ringan itu biasanya akan membuka jalan untuk bisa berkomunikasi. Nah, setelah komunikasi, kan akhirnya bisa dapat teman baru. Kemudian, misalnya udah dapat teman ini, kita lihat lagi ke lingkungan berikutnya nih. Oh, ini kayaknya ini juga cocok nih. Mungkin bisa juga menjadi teman, seperti itu. Kalau saran saya, untuk orang-orang yang pemalu dan sulit untuk misalnya masuk ke lingkungan baru, itu bisa gunakan role play dan visualisasi. Jadi gini, sebelum masuk ke lingkungan itu, udah ada persiapan nih di diri kita. Bayangkan bahwa nanti kalau ketemu orang, saya senyum, kemudian saya sapa, kemudian A, B, C, kemudian gitu, bisa. Misalnya nih, kalau misalnya dia bawa buku misalnya, tanya aja, itu buku apa? Terus isinya apa dah? Isinya apa sih? Kayak gitu. Jadi sesuatu hal yang ringan-ringan, yang misalnya receh ya, itu bisa membuka kita untuk berkomunikasi. Yang penting itu. Jadi pertama persiapkan dulu dengan visualisasi dan role play. Role play itu misalnya dengan diri sendiri tuh, self talk tadi. Oh, aku akan bilang kayak gini nih dengan orang. Terus, kira-kira kalau dia jawab ini, aku jawabnya yang ini nih, gitu.
Gitu, Mbak. Oke, Mbak Nelly gimana? Baik, terima kasih atas penjelasannya, Ibu. Ya, jadi yang penting pertama kita harus menyadari diri dulu, kemudian ketika kita sudah sadar, kita punya kemauan untuk mencari cara untuk bisa capai tujuan itu. Misalnya tadi, beradaptasi dengan baik. Gitu. Terima kasih Mbak Nelly untuk pertanyaannya selanjutnya. Wah, ini masih banyak nih Bu, luar biasa nih ya antusias teman-teman mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Ada Mbak Anissa dari MIPA Matematika. Silakan Mbak Anissa. Mbak Anissa? Oke. Selanjutnya ada dari Teknik Hasil Pertanian, ada Kak Deli Sartika. Silakan Kak Deli. Baiklah, apakah suara saya terdengar sebelumnya, Bu? Ya, siap terdengar. Silakan, Mbak Deli. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya. Nah, jika kita itu udah berusaha untuk memanajemen diri kita sendiri, misalnya kita tuh punya goals atau tujuan kita, memiliki tujuan. Nah, tapi kita udah bikin tuh schedule, bahkan list apa sih tujuan yang akan kita capai dan apa aja langkah-langkah yang akan kita lakukan. Dan kita juga ngasih deadline ke diri kita sendiri, misalnya aku mau tes ini nih, mau ikut tes ini tanggal sekian, targetan yang aku lakukan itu misalnya baca buku, referensi lain sebagainya, udah dilakuin. Nah, tapi di tengah-tengah perjalanan kita untuk sampai ke sana itu kayak schedule yang udah kita bikin tadi tuh kayak berantakan gitu. Jadi apa yang kita inginkan tadi nggak sesuai manajemen yang udah kita atur. Jadi udah nggak sesuai dengan list yang kita bikin tadi. Jadi akhirnya ketepatan yang kita targetin tadi tuh nggak tercapai. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tuh nggak melewati atau bisa tepat waktu dengan apa yang kita udah listin tadi. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, dengan Mbak Deli ya. Mohon maaf tadi tidak terlalu jelas, tapi saya nangkapnya seperti ini. Mungkin ada masalah di perjalanan, kemudian ternyata akhirnya target yang dicapai itu tidak berhasil atau tidak sesuai ya. Padahal sudah menggunakan langkah-langkah, pakai time schedule atau jadwal harian tadi, to-do list, kemudian sudah dilakukan, tapi ternyata schedule-nya berantakan. Nah, yang paling penting dalam self-management itu juga adalah yang namanya KKT. Kalau saya sih lebih gampangnya memberikan singkatan KKT. Komitmen, konsisten, dan tanggung jawab. Ya, jadi kalian semua harus gitu, KKT, komitmen, konsisten, dan tanggung jawab. Komitmen, tadi kan kita sudah buat tuh jadwal-jadwalnya. Ya, harus komit, konsisten. Lakukan sesuai dengan yang sudah kita list. Misalnya, membaca buku 1 lembar sehari, konsisten, penuh. Ya, kemudian harus bertanggung jawab kalau sudah kayak gitu. Misalnya kita harus lakukan, ada banyak pekerjaan, bikinlah prioritas mana yang duluan bisa kita lakukan. Jadi ada juga prioritasnya. Nah, tadi katanya schedule-nya berantakan. Nah, mungkin kita harus cari dulu. Jadi masalahnya kan di schedule yang berantakan. Mengapa kemudian kita nggak bisa konsisten, nggak bisa komit pada schedule yang sudah kita buat? Itu juga yang dicari. Setelah kita cari, kan dapat tuh namanya akar masalahnya. Oh, kayaknya karena banyak gangguan, misalnya ya, saya nggak tahu nih, mungkin karena banyak gangguan dari teman-teman tuh banyak yang ngajakin jalan atau ngajakin kegiatan lain yang kemudian bikin kita nggak sempat. Artinya kita harus tadi rombak plan kita.
Jadi rencananya harus diubah. Kalau misalnya kita menerima ajakan orang lain yang tadinya padahal kita udah punya list tertentu yang harus dilakukan, ada ajakan orang lain, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita terima atau kita tolak? Kalau kita terima, artinya ada konsekuensi yang harus kita lakukan kembali, yaitu mengubah rencana. Ubahlah rencananya. Rencana itu tidak harus diubah secara permanen, tapi bisa kita ubah secara situasional. Gitu. Kemudian kalau misalnya kita terima, kemudian malah semakin menjadi-jadi nih, banyak banget yang schedule kita berantakan, mungkin kita harus bikin ulang tujuan kita. Kita bikin ulang tujuan kita sesuaikan apakah kemudian realistis dan bisa kita capai. Atau mungkin batas waktunya atau deadline-nya, jadi tujuannya tetap, mungkin bisa kita capai, tapi karena schedule berantakan, kita rubah menjadi timeline-nya itu lebih panjang. Gitu. Jadi harus dicari dulu masalahnya apa, karena apa, kemudian baru kita bisa lihat. Ya, itu Mbak Del. Apakah bisa dipahami? Baik, Ibu. Terima kasih sudah bisa dipahami. Ya. Baik, terima kasih banyak Kak Deli. Selanjutnya ada Kak Sakia Aprilika. Silakan Kak Sakia. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Sinta. Langsung saja saya ingin bertanya, Bu. Kita kan sebagai mahasiswi dan mahasiswa merasakan kecemasan berlebihan terhadap apa yang kita kerjakan selama kuliah. Nah, mungkin salah satunya adalah kebiasaan overthinking dan kurang disiplin melakukan sesuatu yang ada dilakukan saat ini. Bagaimana sih caranya agar tidak overthinking dalam suatu hal yang dipikirkan, dan bagaimana cara mengatasi kebiasaan yang kurang disiplin? Terima kasih, Bu. Itu saja. Ya. Oke, makasih Mbak Zaki ya. Pertanyaannya bagus banget nih. Banyak sekali sekarang ya yang overthinking. Oke, overthinking itu apa sih? Overthinking itu pasti kan berpikir hal-hal yang negatif secara berlebih-lebihan. Ya. Nah, apa bedanya dengan overthinking dengan berpikir kritis? Kalau overthinking itu kita cuma gini. Jadi kita misalnya, aduh, jangan-jangan Bapak itu, misalnya Bapak dosen ya, jangan-jangan Pak dosen itu nggak suka nih sama saya, makanya kemudian nilainya dikasih C. Aduh, jangan-jangan ini karena saya nggak cantik nih, maka kemudian dia nggak suka. Pokoknya bla 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 macam-macam dipikirin. Nah, bedanya dengan berpikir kritis adalah seperti ini. Kalau misalnya, Bapak itu kayaknya nggak suka nih sama saya. Dia nggak suka apa ya? Jadi ada keinginan dari kita untuk mencari solusinya. Jadi tidak hanya berpikir, tidak hanya memikirkannya. Kalau overthinking itu kan lebih ke arah muter-muter di kepala sehingga kita menjadi cemas. Itu. Artinya kalau mau overthinking diubah menjadi berpikir kritis, cobalah kemudian untuk mencari solusinya. Jadi misalnya tadi cemas karena kok kayaknya Bapak itu nggak suka nih dengan saya. Kemudian cari solusinya. Tanyalah sama teman kalian, teman dekat nih. Misalnya, Mbak, misalnya tadi namanya Budi. Budi, Bapak itu nggak suka ya sama saya. Kamu lihatnya gimana? Nah, lihatlah apa jawaban dari Budi tadi. Kalau misalnya Budi yang ngomong, enggak, biasa aja. Oh, biasa aja ya. Kemudian tanya lagi sama si B. Benar nggak sih Bapak itu kok kayaknya nggak suka ya sama saya? Mukanya judes sekali. Terus apa jawaban B? Kalau ternyata semua mengatakan tidak, artinya stop. Berhentilah untuk mengatakan bahwa Bapak itu nggak suka sama saya. Stop overthinkingnya. Kalian tahu ya,
overthinking itu sebenarnya gini, apa ya, sesuatu yang kemudian pasti terjadi, sesuatu yang bukan sesuatu yang terjadi, sesuatu yang sangat mudah kita lakukan, ya. Berpikir buruk itu seperti gula dikerumuni semut. Jadi ketika kita berpikir buruk, semua hal-hal yang buruk itu pasti datang semua, kayak gitu. Makanya kemudian kenapa kok kita mudah sekali untuk berpikiran buruk? Kalian bisa gunakan analogi seperti ini. Pikiran itu adalah taman bunga. Nah, ini adalah taman bunga. Kalau misalnya taman bunga itu tidak disiangi atau tidak dicabuti rumputnya, kemudian dibiarkan saja selama berbulan-bulan, apa yang terjadi? Pastikan rumputnya semakin banyak tuh, semakin liar kan, semakin tinggi-tinggi. Nah, itulah overthinking. Kemudian bagaimana cara kita mengatasinya? Ya tadi bunganya tadi dicabutlah rumput-rumput yang ada di sekitar bunga supaya dia semakin bersih. Cabutlah pikiran-pikiran buruk itu. Bayangkan ini misalnya sikap selalu benci pada orang, cabut, buang ke kotak sampah. Kemudian ini sikap ini, buang ke kotak sampah. Sudah itu bagaimana cara menjaganya? Kemudian kan taman bunga harus diapain? Harus disiram. Siramnya gimana? Sirami dengan hal-hal yang kemudian berguna bagi diri kita, seperti motivasi diri, kemudian kontak dengan orang lain. Jadi kalau bergaul dengan teman-teman yang positif kan pasti kata-katanya positif. Nah, itu kemudian bikin taman bunga kita disirami dengan hal-hal yang menyenangkan, menyegarkan. Seperti itu. Jadi, overthinking itu sebenarnya akan bisa bagus kalau misalnya kita cari solusinya. Overthinking itu, berpikir berlebih-lebihan itu, kalau misalnya digunakan sedikit aja, itu bisa membuat kita melakukan antisipasi. Ya, jadi kalau misalnya kita cemas akan sesuatu, kan kita lakukan antisipasi supaya cemasnya itu nggak kejadian. Jadi bagus. Kalau misalnya kita tidak lakukan cara untuk mengatasinya, makanya akan semakin menjadi-jadi rumputnya tadi semakin banyak. Gitu. Kemudian tadi pertanyaannya apa yang kedua? Bagaimana cara? Kurang disiplin, Bu. Oh ya, disiplin. Disiplin. Nah, disiplin itu memang sangat susah. Time manajemennya itu loh, keterampilan yang perlu untuk kita self management. Tadi harus ada KKT, konsisten, kemudian kita komit, disiplin. Kalau misalnya kita ingin mengubah perilaku kita ya, kedisiplinan kita, harus lakukan secara terus-menerus. Kalau dalam teorinya sih 21 hari, tapi kalau saya pribadi menurut pengalaman 21 hari nggak cukup. Harus dilakukan secara 3 bulan terus-menerus untuk menjadi seorang yang disiplin. Kalau kita lakukan terus-menerus, selama 3 bulan, insya Allah kita akan terus menjadi orang yang disiplin. Gitu. Komitmen konsisten. Itu, Mbak. Oke, semoga cukup menjawab pertanyaan dari Kak Sakia ya. Selanjutnya nih ada beberapa pertanyaan lagi, Bu. Kita ke Kak Rizky Angga Pratama. Silakan Kak Rizky menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Santi dan mohon izinnya Bu Ferliana. Ada yang tanyain sedikit nih. Mungkin Rizky pernah singkat dulu Bu dari Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer. Nah, jadi ini Bu, saya tertarik tadi di bagian pertanyaan pada bagian tahapan monitoring diri sama observasi. Nah, saya pernah nemu kasus gini Bu. Banyak beberapa teman saya kan katakanlah yang dimana mereka tuh selalu ngingetin terus juga selalu ngasih arah masukan serta motivasi lah. Nah namun kalau saya korelasiin sama yang namanya self care yang seperti Bu Velena bilang tadi itu dari diri mereka sendiri tuh itu belum bisa secara maksimal atau mungkin ada juga yang beberapa belum diterapin tuh Bu.
ke diri mereka. Namun mereka coba untuk melakukan itu ke orang lain. Mereka ngingetin orang itu, mereka nasihatin orang itu. Namun untuk implementasi ke diri mereka sendiri itu saya rasa masih minim gitu Bu. Nah itu kira-kira menurut Bu Veliana sendiri, apakah mereka sudah bisa menerapkan self-care-nya ke diri mereka atau care ke orang lain gitu Bu, namun enggak ke diri mereka. Nah kira gitu Bu pertanyaan dari Rizky. Mungkin bisa dijawab. Oke, Rizky, mungkin agak susah ya untuk menjawabnya. Jadi kalau misalnya orang itu lebih suka memotivasi orang lain, tapi ternyata kok dirinya sendiri ternyata nggak melakukan itu. Nah, gimana ya? Saya jawabnya seperti ini. Memotivasi orang itu bagus, ya, berpahalanya lagi. Tapi akan lebih baik ketika kita lakukan itu seiring juga dengan untuk diri kita sendiri. Karena fokus pada kita itu lebih penting dibandingkan fokus pada orang lain. Nanti kalau misalnya ketahuan nih, kita cuma memotivasi orang, misalnya nih, kamu itu rajin, misalnya harus kuliahnya rajin, jangan telat-telat. Kalau misalnya telat, bakal kena hukum. Ternyata kita sendiri telat. Ternyata kita sendiri itu sering dapat hukuman. Nah, gimana orang mau percaya? Ya, gimana orang lain mau percaya dengan perkataan kita kalau kita tidak lakukan? Jadi, fokus pada diri kita sendiri dulu. Lakukan pada diri kita sendiri, baru kita akan mudah untuk menyampaikannya pada orang lain. Jadi sebenarnya kayak gini deh. Kalau saya lihat ya, kayak ini, kalian pernah nemu orang-orang yang bergabung di MLM nggak? Sering kan ya? Saya tuh nggak mendiskreditkan mereka, enggak. Cuman kan pasti ketika mereka itu jualan, dalam tanda kutip itu pasti yang bagus-bagus. Lihat ini nih, krim ini nih, bagus banget. Itu bisa bikin kulit putih, kinclong ya pokoknya, dijamin. Terus kamu pakai nggak? Enggak. Nah, gimana orang mau percaya kalau misalnya kita sendiri nggak pakai produk yang kita gembar-gemborkan itu, yang kita promosikan pada orang itu. Nah, itu loh, itu jadi kayak analoginya. Mungkin gitu jawabannya ya, Mas Rizky. Oke Bu Veliana, terima kasih ya Bu udah menjawab. Sama-sama. Terima kasih banyak Kak Rizky dari Fasilkom. Selanjutnya ada Kak Lisdayanti Hidayat dari Manajemen Unsri. Silakan Kak Lisda. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Bu, perkenalkan nama saya Lisdayanti Hidayat dari Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya ada 2 pertanyaan Bu, yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu mengenai kemampuan beradaptasi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu begini Bu, misalnya kita beradaptasi di lingkungan baru, tapi bagaimana cara kita supaya tidak menghilangkan jati diri kita gitu. Kadang-kadang kita karena di lingkungan yang baru kita ikut, tapi terbawa arus gitu Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana caranya supaya kita tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai yang ada pada diri kita gitu. Yang kedua, itu tentang mengubah kebiasaan buruk menjadi baik. Tapi di sini misalnya gini Bu, misalnya kan diet gitu kan Bu, jadi makannya sehat gitu. Tapi kadang-kadang itu malah bukan buat kita jadi sehat, tapi makin kayak stres gitu. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, apa ada yang salah dari makan sehat itu gitu? Padahal kan itu makan sehat Bu, tapi kenapa malah kayak jadi nambah stres gitu? Mungkin itu sih Bu pertanyaannya. Terima kasih banyak Bu. Oke, makasih Mbak Lisda. Lisda ya, benar ya. Oke, Mbak Lisda, saya jawab yang kedua dulu ya. Mengubah kebiasaan malah kita malah jadi stres. Nah, tadi contohnya adalah dia makanan sehat. Jadi, yang pertama harus kita lakukan adalah tujuan kita diet. Tujuan kita dietnya apa? Kalau kita nggak berpegang pada tujuannya, jadi cuman, aduh aku mau diet nih. Stop, sampai situ aja, aku mau diet. Ketika ada makanan sehat, merasa nggak enak kan?
Akhirnya buyarlah semuanya. Jadinya udahlah nggak mau, berhenti makan sehat itu. Jadi tujuannya apa? Kalau misalnya diet itu karena kita pengen sehat, maka makanan sehat itu akan kita makan. Kita bisa mengubah sudut pandang kita. Jadi yang pertama adalah ubah dulu sudut pandang kita. Aku mau sehat, jadi makanan yang ada di sini adalah makanan yang menyehatkan, bukan makanan yang mengenakkan. Ya, jadi ada bedanya. Ini makanan ini menyehatkan, bukan makanan yang enak. Nah, ketika kita berfokus pada menyehatkan, maka pikiran kita juga akan menjadi, oh ya, ini makanan untuk menyehatkan. Tapi memang harus pelan-pelan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu itu langsung sekaligus. Misalnya, pelan-pelan dicoba dulu makanannya. Kira-kira yang enak, yang sesuai dengan lidah Mbak apa, gitu. Setelah itu, coba lagi yang kedua. Jadi prinsipnya kan harus sedikit demi sedikit, bertahap demi bertahap, tidak bisa instan. Ketika sudah terbiasa, maka semuanya akan lebih mudah. Jadi itu adalah faktor kebiasaan. Kalau misalnya baru sekali coba, udah nggak enak, kemudian udah berhenti, stop, patah semangat, ya nggak akan berhasil. Nggak akan bisa dilanjutkan dietnya. Gitu, Mbak. Ya, mungkin jadi mengubah dulu mindset-nya. Tujuannya apa? Ubah dulu mindset-nya, bahwa ini adalah makanan yang sehat. Kalau saya makan, ini akan menyehatkan. Kayak gitu, jadi lebih ke motivasi diri. Oke. Kemudian tadi, ini, bagaimana sih ketika kita masuk ke dalam lingkungan baru, kemudian ikut terbawa arus. Nah, gini, untuk terbawa arus, apakah arus itu baik atau buruk, kita yang lihat. Ya, kadang-kadang kalau misalnya kita merasa yakin pada jati diri kita katanya tuh identitas aku nih kayak gini lah. Kita merasa bahwa itu udah paling benar, pada saat masuk ke lingkungan baru, belum tentu apa yang kita pegang, apa yang kita anut, itu ternyata bagus. Ya, jadi kadang-kadang kita juga harus bisa fleksibel. Fleksibel, nggak kaku terhadap apa yang ada di lingkungan baru. Tapi ada warning-warning, ada red flags-nya. Kalau misalnya ternyata pada saat di lingkungan baru itu kita nggak enjoy, kemudian kita merasa bahwa kok aku semakin downgrade nih di sini. Ketiga, kemudian merasa kok nggak nyaman, itu kok merasa kayaknya aku merasa tersiksa di sini. Nah, saatnya kemudian itu udah tanda-tanda bahwa kita nggak cocok di sana. Kalau nggak cocok di sana, ya mau nggak mau ya harus tinggalkan. Kita harus berani mengatakan bahwa kayaknya ini nggak cocok dan aku bisa lepas dari sini. Kayak gitu. Jadi belum tentu jati diri yang kita pegang itu sesuai dengan yang di lingkungan. Kemudian apakah itu sudah cocok atau tidak, itu kita yang menilai, kita yang merasakan. Kalau misalnya memang nggak cocok, artinya memang bukan untuk kita. Silakan keluar dari lingkungan itu. Gitu, Mbak. Mungkin menjawab gimana? Oke, makasih Bu. Alhamdulillah menjawab. Baik. Selanjutnya ada dari agribisnis Ibu, dari Kak Anissa Navelia. Silakan Kak Anissa. Baik Kak Tanti, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Anissa Navelia dari Prodi Agribisnis Universitas Sriwijaya. Izin bertanya Ibu Ferliana. Jadi gini Bu, ketika kita itu sudah punya tujuan, akan tetapi kita sendiri kadang nggak yakin kalau kita itu bisa dan mampu untuk mendapatkannya. Jadi kadang suka menyerah sebelum mencoba Ibu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara agar kita itu tidak meragukan diri sendiri dan berani mencoba. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Yang pertama harus ditanya dalam diri kita adalah gini. Kalau aku nggak coba, apakah aku akan tahu hasilnya? Gimana, Mbak? Jadi,
semua itu dimulai dengan pertanyaan itu. Udah punya tujuan, kemudian kalau misalnya nggak maju, nggak akan kita teruskan, apakah aku akan tahu apakah tujuan ini akan berhasil atau tidak? Ya, jadi mau nggak mau tetap harus coba. Tentu saja ini tujuan yang baik ya, karena kan self management itu adalah tujuan yang baik. Tetap harus dicoba. Kalau misalnya ternyata setelah dicoba dan gagal, itu artinya ada sesuatu yang harus kita koreksi. Nah, tadi koreksinya tuh ditelusuri pelan-pelan berdasarkan apa yang sudah ditulis tadi ya, apakah kekuatan atau kelemahan kita, hambatan-hambatannya apa. Nah, setelah itu buat peta harapan tadi, Mbak. Jadi sebelum kita mulai, ini kan udah dapat nih tujuannya apa. Kemudian isilah peta harapan tadi. Nah, dilihat apa saja sih yang menjadi hambatan yang membuat Mbak nggak percaya diri itu apa. Ada kan tadi di sana ya. Setelah kita tulis, kemudian kita beralih ke langkah-langkah. Apa saja nih yang harus kita lakukan untuk mengatasi hambatan itu tadi, untuk mengatasi ketidakpercayaan diri kita tadi. Misalnya tadi dengan mencari teman yang bisa mendukung. Mencari teman yang bisa kita ajak diskusi. Kemudian cari teman yang bisa kemudian melihat kekuatan-kekuatan kita apa, sehingga motivasi diri kita naik. Pesan saya, semuanya itu harus didokumentasikan. Ya, jangan cuma tujuan, tapi di dalam kepala. Langkah-langkahnya cuma ada dalam kepala. Kemudian ketidakpercayaan diri kita itu cuma ada dalam kepala. Semua harus dituliskan, semua harus didokumentasikan. Kenapa? Kalau kita dokumentasikan, maka kita akan melihat, oh, aku lemahnya di sini. Misalnya apa ya, saya nggak tahu nih konkretnya apa. Misalnya, aku lemahnya di A. Ketika kita baca, kita akan lihat, kita punya kemauan, ada semangat untuk, artinya aku harus mengatasi kelemahan ini. Caranya adalah, mungkin bisa dengan melihat atau meminta pendapat teman. Apakah memang apa yang aku pikirkan bahwa kelemahan ini memang kelemahan saya. Kemudian bisa diskusi dengan teman, gimana sih caranya supaya kelemahan ini kemudian bisa diminimalisir. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya cuma merasa-rasa, aduh aku kayaknya orangnya nggak pede deh, nggak akan bisa dapat. Jadi semua harus dokumentasikan, harus secara konkret, secara spesifik, sehingga kita bisa tahu langkah berikutnya gimana. Mungkin itu, Mbak. Baik. Siap, terima kasih banyak Kak Nisa pertanyaannya. Mungkin karena sudah beberapa menit lagi kita akan berakhir kegiatannya, silakan Kak Anissa dari Matematika, MIPA. Silakan Kak menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Apakah suaranya terdengar, Kak? Terdengar, silakan Kak Nisa. Oke, baik, terima kasih sebelumnya atas materi yang telah disampaikan oleh Ibu, sangat luar biasa. Di sini saya ingin bertanya Bu mengenai kesehatan mental. Bagi ini Bu, nah saya punya seorang teman yang kalau dia untuk kesehatan mental, Bu, mohon maaf Bu, ini lagi sedang hujan jadi tadi agak terkendala sebentar ya Bu. Ya nggak apa-apa. Jadi gini Bu, faktor yang mempengaruhi pertemanan itu kan bisa dari kepribadian masing-masing. Nah, untuk kesehatan mental ini, seorang teman saya itu dia dalam mengekspresikan kebingungan atau kecemasan dia dengan melukai dirinya sendiri. Nah, pertanyaan saya, bagaimana saran atau peran saya sebagai teman dekatnya untuk mengetahui, untuk memberitahukan dia bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik untuk dirinya sendiri, terutama untuk psikis dia, Bu. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi care terhadap teman ya. Nah, mungkin menyakiti diri sendiri ini apa namanya?
mungkin saat ini banyak kasus-kasus yang memang orang-orang berusaha untuk menyakiti dirinya sendiri. Saya nggak tahu apakah ini seperti tren ya atau menular, nggak tahu. Mungkin juga sih, karena kadang-kadang ketika kita membaca atau melihat sesuatu itu seperti men-trigger kita untuk ikut melakukannya. Gitu. Nah, yang perlu dilakukan pertama adalah Mbak coba dirangkul temannya. Maksudnya gini, ditanyakan mengapa, apa yang terjadi. Jadi kita tunjukkan dulu kepedulian kita. Jangan langsung menjudge perbuatan dia. Kalau misalnya kita langsung ngejudge, ini salah, kamu ini nantinya bisa masuk rumah sakit, kalau misalnya luka kayak gini. Nah, jangan seperti itu, tapi kita dekati dulu. Kita tanya baik-baik. Kita tanyanya seperti ini, apa yang bisa saya bantu? Ya. Jadi tawarkan dulu bantuan. Kadang-kadang kan dia ternyata nggak mau minta bantuan kita. Kita tanya dulu, apa yang bisa saya bantu? Mungkin kamu mau cerita, saya akan berusaha untuk mendengarkan apa yang akan kamu ceritakan. Biarin aja dia mau bercerita apa aja, kemudian ekspresinya apa aja, silakan kita jadi pendengar yang baik. Kemudian kita masuk. Mengapa kemudian kamu memilih cara untuk menyakiti diri sendiri? Apakah tidak merasa bahwa dengan menyakiti itu badannya merasa sakit misalnya? Kalau merasa tidak, artinya kan itu sesuatu yang memang cara dia untuk mengatasi masalah dengan masalah lain. Masalah lain itu artinya menyakiti diri. Terkadang ketika kita merasa sakit secara psikis, karena psikis itu kan abstrak ya, kita ekspresikan, bukan kita, orang itu akan mengekspresikan dengan menyakiti dirinya sendiri, supaya dia merasa lega. Nah, Mbak bisa sarankan, ini kan sesuatu yang tidak bagus, jadi cari cara lain yang sesuai, maksudnya yang hampir mirip dengan kegiatan itu. Kalau menyakiti diri sendiri itu kan sebenarnya dia pengen agresi. Nah, misalnya cari olahraga yang kemudian hampir mirip. Yuk kita sama-sama olahraga. Olahraganya apa? Lari sekencang-kencangnya. Atau kemudian ke lapangan berteriak sekuat-kuatnya. Kayak gitu, untuk mengekspresikan luka tadi. Nah, mungkin bisa ditawarkan seperti itu kegiatan-kegiatan untuk mendistraksi. Kemudian yang ketiga, Mbak coba katakan pada dia bahwa buang semua alat-alat yang kemudian bisa menyakiti. Karena kalau misalnya ada di depan kita, biasanya itu akan membuat ter-trigger untuk melakukannya. Jadi katakan, kalau memang kamu sayang dengan diri kamu sendiri, aku ada di sini kok. Aku akan mendampingi kamu. Buang semuanya. Yang terakhir, kalau misalnya memang tidak bisa juga, silakan disarankan ke psikolog, gitu, ke profesional, tidak hanya psikolog, tapi bisa juga ke psikiater, artinya psikolog atau psikiater, gitu Mbak. Tapi saya sangat salut sama Mbak Anissa, sangat care dengan temannya. Mudah-mudahan langkah-langkah yang saya sampaikan itu bisa, untuk langkah awal bisa menenangkan temannya, gitu. Demikian, Mbak. Siap. Gimana Kak Nisa? Sudah cukup ya Kak Nisa ya? Cukup Kak, terima kasih Kak dan Ibu sarannya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya ada dari Pendidikan Kimia Unsri, ada Kak Rizky Amalia. Silakan Kak Rizky. Oke, terima kasih kepada Mbak itu sama Ibu Verliana. Saya mau bertanya Bu, kebetulan saya ini alumni Unsri, bulan Agustus kemarin selesai. Saya itu kerja terus habis itu saya mau lanjut sekolah lagi, tapi karena saya termasuk tulang punggung keluarga ya Bu ya, maksudnya saya yang cari kerja, kalau saya sekolah lagi adik-adik saya nggak bisa kebayar gitu katanya gitu. Saya mau nanya sama Ibu,
kira-kira estimasi saya untuk lanjut sekolah lagi itu cara manajemennya seperti apa ya Bu ya, supaya saya tidak mengganggu kuliah saya sama saya. Terima kasih ya Ibu. Mohon maaf Mbak Rizky, saya nggak terdengar pertanyaannya, bisa diulangi nggak Mbak? Mohon maaf, nggak dengar, nggak agak ini suaranya. Iya Ibu, maaf Ibu, di sini agak berisik soalnya. Kebetulan saya ini alumni Unsri Ibu. Alumni Unsri, saya lagi bekerja juga, tapi saya ingin kuliah melanjutkan studi S2. Tapi kalau misalnya saya melanjutkan sekarang, itu kan tidak bisa Bu ya, karena saya papa saya tuh, karena saya tulang punggung ya Bu, tulang punggung keluarga. Jadi semua biaya itu saya yang nanggung gitu loh Bu. Nah, menurut Ibu estimasi self management saya supaya saya bisa manajemen antara kuliah lanjut studi S2 dengan pekerjaan saya itu seperti apa ya Bu? Terima kasih. Kedengaran nggak Bu? Ya, oke. Baik Mbak. Ya Bu, berisik. Ya, makasih Mbak Rizky atas pertanyaannya. Nah, jadi ini ada dua pilihan ya. Apakah kuliah atau kerja? Kalau misalnya kuliah, bisa nggak, memungkinkan nggak kalau tetap bekerja? Artinya gini, mungkin supaya dua-duanya tercapai, kuliahnya bisa di tempat yang memang menyediakan kelas pekerja atau kelas malam. Mungkin satu itu solusinya. Yang kedua, kalau misalnya ternyata tidak ada, Mbak bisa gunakan tadi deadline atau time bound-nya. Jadi misalnya berapa tahun lagi mungkin saya akan kuliah S2. Itu. Untuk mencapai kuliah S2 itu apa saja yang harus saya lakukan? Tuliskan dengan rinci dan dengan konkret. Kesulitan-kesulitannya apa, hambatan-hambatannya apa, sehingga nantinya bisa dapat solusi. Jadi misalnya tadi kalau misalnya hambatannya adalah kalau kuliah saya kerjanya di mana? Karena saya tulang punggung keluarga. Jadi Mbak bisa lihat kalau misalnya saya kerjanya itu dari Senin sampai Jumat, kemudian ada kuliah yang bisa menyediakan waktunya setelah saya selesai kerja, apakah memungkinkan? Seperti itu Mbak. Misalnya solusi-solusi seperti itu. Atau kalau misalnya tidak memungkinkan, Mbak membuat target dalam diri. Oke, 5 tahun lagi saya akan kuliah S2. Gitu. Jadi ada tidak mematikan keinginan kita, tapi kita menunda tujuan yang ingin kita capai itu. Ada toleransi, ada kayak seperti bargaining dengan diri dan dengan keluarga. Mungkin seperti itu Mbak. Ada yang mau disampaikan lagi Mbak? Ya, terima kasih Ibu atas sarannya. Saya mengambil alternatif menunda dulu deh, soalnya waktu kerja saya lumayan agak sore gitu, dari pagi sampai sore. Iya, cuma minggu doang yang libur. Terima kasih ya Bu atas. Ya, artinya gini, mungkin kalau misalnya tujuan itu tidak achievable sekarang, bisa ditunda. Seperti itu. Ya, Mbak bisa gunakan prinsip-prinsip untuk self management tadi. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Rizky untuk pertanyaannya. Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu dari Kak Siti Nur Anissa dari Pendidikan Ekonomi di kolom chat. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai 7 skill untuk meningkatkan self management. Salah satunya adalah keterampilan stress management. Izin bertanya Bu, mohon tips dan triknya untuk mengelola stress management untuk mahasiswa akhir. Nah ini mungkin sering ya Bu ya dialami oleh mahasiswa akhir. Bagaimana cara mengelola stress management? Silakan Ibu. Baik,
Yang pertama, pasti mahasiswa akhir kan akan stres dengan skripsi, kemudian dengan dosennya ya pasti. Mau ketemu sama dosen banyak kendala dengan dosennya. Kadang-kadang waktu kok nggak matching, kemudian kendala jarak ya, misalnya kuliahnya di Indralaya, kemudian dosennya ada di Palembang, tinggalnya di Indralaya. Tentu saja itu membuat stres. Nah, yang pertama, ketika kita menghadapi stres itu, jeda lebih dahulu. Tadi yang seperti saya sampaikan, diam, kemudian tarik nafas, keluarkan secara perlahan-lahan. Itu jedanya. Sehingga kita merasa lebih tenang, ya, nggak stres yang semakin menjadi-jadi besar. Itu yang pertama. Yang kedua, selesaikan masalahnya apa. Jadi misalnya jadi harus konkret masalahnya apa. Kalau misalnya masalahnya karena nggak maju-maju ngerjain skripsi di diri kita, maka kita harus bikin waktu khusus untuk mengerjakannya. Misalnya, dalam 1 hari, aku harus mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan skripsi. 1 jam. Nah, yang berkaitan dengan skripsi ini artinya bisa mengetik, bisa baca, bisa diskusi, itu apapun. Jadi tetap harus ada timeline-nya. Ya. Kemudian, ketika memang sudah burn out untuk mengelola stres, sebaiknya sudah jeda, tadi kita distraksi. Distraksi itu bisa berdiskusi dengan teman atau melakukan me time, hobi. Hobinya apa? Hobi itu bisa untuk merilis stres. Ya. Jadi jangan sampai tadi harus work-life balance. Jadi jangan semua mikirin skripsi aja. Tapi harus balance juga memikirkan diri sendiri, self-care kita bagaimana. Cuman kadang-kadang mahasiswa akhir ini jadinya kayak pembenaran. Skripsi nggak dikerjain, self-care-nya kepanjangan. Jadi selalu self-care, nah itu yang nggak bagus. Ya, jadi harus self balance-nya. 1 tadi, pertama deskripsikan dulu kesulitannya apa, konkretnya apa, supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau untuk stresnya tadi, pertama kita harus jeda dulu, kemudian kita harus bisa lakukan kontak sosial. Setelah itu distraksi, lakukan kegiatan lain supaya kita nggak terlalu memikirkan skripsi itu terus. Kemudian relaksasi, itu hal-hal yang bisa membuat kita kemudian bisa fresh untuk mengerjakan kembali skripsi. Tapi tugas akhir itu harus dikerjakan. Mau nggak mau harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, nggak akan selesai. Emang yang mau ngetik siapa? Emang yang mau menyelesaikan siapa? Nggak ada kan? Jadi, bikin semangat. Harus bisa lakukan, kerjakan. Kalau nggak dikerjakan, ya nggak akan selesai. Masih jadi mahasiswa abadi. Jadi mau nggak mau harus dikerjakan. Itu sih tipsnya. Ya, sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan yang dikerjakan ya, Bu ya? Iya, mau nggak mau. Siap. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak siapa tadi? Kak Siti. Mudah-mudahan terjawab ya Kak Siti ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.03. Teman-teman terima kasih banyak sudah menyampaikan pertanyaannya. Luar biasa antusias teman-teman di hari ini. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman memang real atau sangat berkaitan dengan kehidupan teman-teman mahasiswa dan juga alumni atau fresh graduate pada saat ini. Selanjutnya mungkin akan ada kuis 1 saja. Nanti setelah kuis Ibu Ferliana akan menyampaikan closing statement. Simak teman-teman pertanyaannya, silahkan sampaikan pada kolom chat. Pertanyaannya siapa cepat dia dapat. Jadi dipersiapkan jari jemarinya untuk menjawab pertanyaannya.
Pertanyaannya adalah, dalam menentukan goals ada prinsip SMART. Silahkan dituliskan kepanjangan dari SMART tersebut. Waduh, cepat sekali nih, belum selesai saya pertanyaannya kayaknya sudah tertebak ya apa yang akan saya tanyakan. Oke, siap. Oke, sudah ada dari Unsri, Universitas Sriwijaya, ada Kak Indah Rismoni ya. Benar ya Bu ya untuk jawabannya ya, spesifik, desirable, achievable, realistic, dan time bound. Ya. Oke, silakan Kak Rizky, Kak Indah Rismoni untuk dapat DM ke Instagramnya CDC Unsri dengan screenshot foto jawaban dari Kak Indah. Demikian teman-teman, silakan Ibu Ferry Liana untuk dapat menyampaikan closing statement kegiatan kita pada hari ini. Silakan Ibu. Iya, makasih Mbak. Pesan saya tadi ya, sebelum berakhir, bahwa SMART-nya itu benar-benar harus dilakukan ya, supaya memang bisa tertanam dalam diri bahwa ketika melakukan sesuatu itu pakai SMART untuk memudahkan kita. Ya, oke. Untuk closing statement kayak gini, mengutip iklan bahwa life is never flat. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, life is never flat. Itu adalah satu iklan snack, dan saya sangat sekali dengan iklan ini. Kenapa? Jadi memang tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Jadi ketika kita berada di bawah, kan nggak flat ya, ada gelombang-gelombangnya. Ketika kita berada di bawah, hal itu adalah hal yang wajar, karena akan ada saatnya kita bangkit menjadi di atas. Yang penting prosesnya, jangan mudah putus asa. Yakin dengan self-management akan dapat membantu kita mencapai tujuan dan target kita. Jadi jangan lupa self-managementnya. Itu aja Mbak Santi, terima kasih sekali atas kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Ibu Ferry Liana dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan sudah bergabung bersama kami dalam 2 jam ini. Luar biasa insight yang didapatkan oleh mahasiswa dan juga alumni Unsri. Saya juga lihat tadi beberapa dari universitas lain. Terima kasih banyak teman-teman dari universitas lain sudah bergabung bersama kami Universitas Sriwijaya. Teman-teman, kami sudah cantumkan absensi atau link absensinya. Kami tutup link absensi dalam 10 menit ke depan, 15. Silakan teman-teman dapat mengisi link absensi yang sudah kami cantumkan. Demikian acara kita pada hari ini. Semoga teman-teman merasakan manfaatnya. Dan juga jangan lupa ikuti kegiatan-kegiatan CDC Unsri selanjutnya. Di bulan Maret kita akan mengadakan kegiatannya di tanggal 14 dan juga tanggal 28. Silakan teman-teman dapat mendaftarkan diri di Instagram CDC Unsri, akan kami posting dalam seminggu ke depan. Demikian, saya Santi Marcelina Napitupulu, undur diri. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linknya sudah bisa Kak, silakan diisi ya kakak-kakak ya. Jangan lupa juga untuk merangkum kegiatan kita pada hari ini lewat Instastory terbaik akan diberikan hadiah juga oleh CDC Unsri. Terima kasih. Oke, saya izin live ya. Siap Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sama. Sudah bisa, silakan di-refresh kembali dan coba di klik lagi linknya ya.